Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan pada sore hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama di YouTube channel Pemuda GKU Bekasi 1 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saya minta teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, teman-teman, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita bisa menikmati keindahan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kita sekarang mau melewati semua cerita hidup kita hanya dengan Tuhan Yesus saja. Untuk itu kita angkat pujian dengan-Mu Tuhan. Aku ragu kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi teman-teman, katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini, Bang. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama di sini dan di rumah kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Seluruh kemuliaan hanya untuk nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Teman-teman, saat ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau andalkan setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Walaupun dunia ini begitu menarik dan kita akan terjatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan tetaplah pengharapan dan tempat perlindungan kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, karena Tuhanlah kekuatan kita, karena Tuhanlah perlindungan kita. Kita katakan bersama-sama. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, teman-teman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Penuhi hati kami, Tuhan. penuhi hati kami yang rindu Menyembah-Mu, Yesus. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Saat ini, teman-teman, kita mau jujur kepada Tuhan. Kita mau cerita kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Karena kita sebagai anaknya, hampir setiap detik kita menyakiti hati Tuhan. Kita susah untuk menahan diri kita, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita sering melakukan dosa ke orang tua kita, ke mama, ke papa, ke saudara kita, ke kakak kita, ke adik kita, bahkan ke teman-teman kita. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk mengakui seluruh dosa kita kepada Tuhan. Kita minta maaf dan ingin bertobat pada Tuhan. Untuk itu saya persilahkan teman-teman untuk mengaku dosa secara pribadi. Kasih Tuhan yang begitu baik buat kita, teman-teman. Seringkali kita hianati, selalu menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Kita minta maaf sama Tuhan. Kita mau berkomitmen untuk bertobat. Kita mau menjadi pribadi yang baru. Kita mau memulai lembaran kehidupan kita yang baru, di mana hanya nama Tuhan yang kita puji dan kita muliakan.
akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai kita dapat dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Yesus sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan Tuhan yang kudus. Saat ini ya Tuhan, kami kembali kepadamu, kembali ke hadirat-Mu yang kudus, namun dengan hati kami yang kotor, hati yang penuh dengan dosa, baik dosa kepada orang tua, saudara, maupun teman-teman. Bahkan dari diri kami sendiri ya Tuhan, sifat-sifat kami yang jahat, segala sifat kami yang tidak berkenan kepadamu, kesombongan, iri hati, dan hawa nafsu yang buruk. Kami mengakui itu semua ya Tuhan di hadapan-Mu, karena hanya Engkau-lah penebus dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, bimbinglah dan mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat setia kepadamu dan meninggalkan segala dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Kami bersungguh-sungguh ya Tuhan, kami bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon ampun kepadamu. Haleluya, amin. Kita akan membaca berita sukacita kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian pembacaan berita sukacita. Kita mau jadikan Tuhan perisai dalam hidup kita. Kita mau terus berdiri dengan iman, apapun yang terjadi. Kita tahu Tuhan yang berjalan di depan kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman, persembahan dapat kita serahkan kepada gereja atau dapat ditransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar kaca saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang teman-teman berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita.
kasih Tuhan yang tanpa syarat untuk kita, dan pengorbanan Tuhan seharusnya menjadikan kita sadar akan besarnya kasih setia Tuhan untuk kita, dan menjadikan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup kita. Ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ajarku Berdiam. Biar kami berdiam dekat di hatimu ya Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. semuanya katakan, Ku dambah hadirmu, sekali lagi katakan, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Salam rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena malam hari ini kami diberikan kesempatan dan kesehatan untuk kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang membantu kami dalam memahami apa maksud Tuhan melalui firman. Ini kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan dalam Komisi Pemuda yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 dan pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 dan pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Saya baca untuk kita semua. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya.
Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Salam rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Tema kita malam hari ini adalah komunitas persahabatan. Ada 2 kata kunci dari tema ini. Yang pertama komunitas, dan yang kedua persahabatan. Saya mengajak kita untuk melihat yang pertama komunitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan setiap orang percaya, orang beriman, kita membutuhkan komunitas. Kita tidak bisa hidup tanpa komunitas. Di dalam komunitas itu kita saling membangun, kita saling mendoakan, kita saling menopang, kita saling memberi dan menerima dalam berbagai hal. Ketika dalam komunitas ada yang jatuh, ada yang lemah, kita menguat, kita saling memberikan kekuatan, topangan, baik itu dalam doa, dalam hal materi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan komunitas? Banyak komunitas yang ada, yang berkembang akhir-akhir ini. Ada komunitas persaudaraan, ada komunitas keluarga, hubungan satu kampung,
ada komunitas sepeda, ada komunitas motor, komunitas mobil, banyak komunitas. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan komunitas yang saat ini, yang selama ini kita ada di dalamnya? Dalam hal ini komunitas Komisi Pemuda GKOB 1. Pemuda di dalam persekutuannya, dalam komunitasnya membutuhkan membutuhkan dukungan moral dan spiritual. Dan tentunya dalam hal ini kita melihat bahwa kita membutuhkan komunitas yang benar. Jangan sampai kita masuk dalam satu komunitas yang salah. Kenapa? Karena komunitas yang salah itu akan membuat kita pun masuk dalam satu pembentukan karakter yang salah, yang tidak benar. Firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang salah bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga saudara, ketika kita sebagai orang percaya, kita perlu melihat sampai di mana komunitas kita membentuk karakter kita. Karena komunitas itu turut membuat kita, membangun kita, menopang kehidupan kita. Nah, itu yang pertama tentang komunitas. Dalam komunitas orang bisa bertumbuh, tetapi dalam komunitas orang juga bisa dirusak. Orang bisa hancur. Kenapa? Karena dia salah memilih komunitasnya. Nah, mari kita perhatikan yang kedua, kata kunci yang kedua adalah persahabatan. Kita teringat ada satu lagu yang berjudul yang tentang persahabatan. Persahabatan dikatakan dalam lagu itu, lirik lagunya, persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Dalam lagu itu ditunjukkan kepada kita, dinyatakan kepada kita metamorfosis atau perubahan, urutan-urutan perubahan dari seekor kupu-kupu. Seekor kupu-kupu yang cantik, seekor kupu-kupu yang indah dilihat, ternyata saudaraku dia mengalami sebuah perjalanan pergantian, perubahan bentuk kehidupannya. Mulai dari dia itu masih dalam bentuk ulat, kemudian dia berubah menjadi kepompong, dan akhirnya dari satu kepompong itu dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Kalau saudara pernah berkunjung ke Makassar, di Makassar itu ada museum kupu-kupu yang besar. Ya, di sana museum kupu-kupu itu memberikan pemandangan yang begitu luar biasa, menyejukkan mata, yang begitu memanjakan kita dengan jenis-jenis, ratusan jenis kupu-kupu yang begitu indah yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita lihat kupu-kupu yang begitu cantik, yang begitu indah, ternyata dia berasal dari satu kepompong yang tidak berbentuk apa-apa. Dan juga sebelum dia menjadi kepompong, dia adalah seekor ulat yang merusak tanaman. Ulat itu dia tumbuh di satu tanaman, dia ada di dalam satu tanaman, lalu kemudian dia merusak tanaman itu, daun itu. Tetapi kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Dan kalau dia sudah berubah menjadi kepompong, maka dia akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Apa artinya saudara ketika lagu itu katakan persahabatan bagai kepompong yang merubah ulat menjadi kupu-kupu? Apa artinya? Artinya persahabatan itu merubah suatu bentuk yang tadinya tidak cantik, yang tadinya tidak bagus, yang tadinya merugikan, menjadi satu pemandangan yang indah. Nah, bagaimana dengan persahabatan kita di dalam komunitas kita? Persahabatan, ada yang bersahabat, namanya sahabat, berarti saudara, kalau firman Tuhan katakan sahabat itu menaruh kasih setiap saat dan menjadi teman dalam segala kesukaran. Nah, ada sahabat yang ternyata membawa kita pada kebaikan. Ada sahabat yang membuat hidup kita menjadi baik. Tetapi ada juga sahabat yang membawa kita pada kehancuran. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita perlu berhati-hati dalam memilih sahabat. Ya, jangan sampai sahabat itu membuat kita hancur.
Jangan sampai sahabat itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan sahabat yang selama ini kita miliki? Bagaimana dengan persahabatan saudara-saudara dan saya selama ini? Nah, persahabatan yang dibina seharusnya akan membawa kita dalam takut akan Tuhan, membawa kita dalam satu pengenalan yang baik, yang ke arah positif, bukan sebaliknya. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, malam hari ini, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 dan pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Saudara, kita bisa lihat di sana ada persahabatan antara 4 orang, yaitu Daniel dalam ayatnya yang ke-7, Daniel, kemudian Hananya, kemudian Misael dan juga Azaria. Siapakah mereka-mereka ini? Mereka-mereka ini adalah 4 orang yang termasuk di dalam orang Israel yang termasuk di dalam pembuangan dari Israel, dibuang ke Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Pada saat itu memerintah sebagai seorang raja di Babel. Saudaraku, Babilonia pada saat itu merupakan suatu kekuasaan atau suatu kerajaan yang besar yang bisa dikatakan adidaya mengalahkan bangsa Israel. Kemudian ketika Israel dikalahkan, bait suci dihancurkan dan kemudian orang Israel dibawa ke tanah pembuangan, yaitu tanah Babel. Nah, dalam pembuangan itu mereka ada dalam status sebagai orang-orang terjajah, orang-orang yang dijajah. Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar mengambil satu kebijakan bahwa di antara orang Israel yang terjajah itu mereka harus memilih orang-orang muda. Mari kita perhatikan di dalam titah raja kepada kepala istananya, yaitu Aspenas. Dia memerintahkan untuk membawa orang-orang Israel yang masih muda, tapi mereka masih keturunan kaum bangsawan, kemudian mereka berpendidikan, mereka punya karakter yang baik, karakter yang benar, berperawakan yang baik, mereka punya berbagai hikmat, pengetahuan yang banyak, memiliki pengertian tentang ilmu, orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Karena biasanya orang-orang pilihan seperti ini, orang-orang yang tidak sembarang, saudara. Orang-orang yang bekerja untuk raja di dalam istananya, apalagi kalau kita lihat orang-orang ini dipilih untuk hidup di dalam istana raja. Berarti orang-orang ini harus lulus seleksi, orang-orang yang punya kriteria penilaian khusus yang diberikan oleh raja bagi mereka. Dan Daniel dan kawan-kawannya ini termasuk di dalam kriteria yang diberikan oleh raja. Tetapi ada satu kriteria, ada satu karakter yang ternyata di luar dugaan raja. Ketika raja melalui kepala istananya Aspenas, mereka memilih Daniel dan kawan-kawan ini. Saudaraku, apa karakter yang ternyata berbeda, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain pada saat itu? Daniel dan kawan-kawan dalam karakter mereka ternyata memilih untuk lebih takut kepada Allah daripada takut kepada kekuasaan Babilonia, yaitu Nebukadnezar sebagai rajanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nebukadnezar sebagai seorang raja penguasa saat itu, dia mengeluarkan suatu perintah untuk semua orang yang ada di dalam kerajaannya, baik itu orang Babilonia sendiri ataupun orang-orang Israel yang terjajah, harus menyembah patung, dewa-dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Nah, saudaraku, ternyata Daniel dan 3 temannya itu, mereka punya satu karakter yang begitu kuat, yang begitu keras dalam hal yang baik. Mereka menentang kebijakan raja, mereka menentang perintah raja. Karena apa? Karena mereka takut akan Tuhan. Mereka lebih memilih takut pada Allah daripada takut kepada raja. Sehingga ketika raja menyuruh mereka untuk menyembah patung emas buatan raja, mereka menetapkan satu keputusan untuk tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Saudara, ini merupakan satu keputusan yang sulit.
Kenapa? Karena Daniel dan kawan-kawannya akan mengalami masalah besar. Bukan saja ini masalah, tetapi mereka bahkan bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Karena ini menentang raja, menentang sebuah kekuasaan yang begitu besar. Saudaraku, apakah kita pernah bisa berpikir, membayangkan kita ada di pihak Daniel dan kawan-kawan? Ya, ketika mereka memutuskan untuk tidak akan menyembah patung, itu berarti mereka sedang menentang raja. Dan setiap orang yang menentang raja berarti dia sedang mengundang kematiannya sendiri. Nah, Daniel dan kawan-kawan, mereka tidak melihat kematian itu sebagai sesuatu yang mengancam kehidupan mereka. Karena jawaban mereka, kalau kita lihat, lebih baik mereka mati daripada mereka menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dalam ungkapan mereka di pasal 3 ayat 16, 17 dan ayat 18, ya, mereka katakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, ada hukuman yang diberikan ketika setiap orang yang menentang raja. Hukumannya apa? Dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Daniel dan kawan-kawan, mereka lebih memilih untuk mati daripada tunduk kepada raja untuk menyembah patung itu. Pada raja sudah sempat memberikan satu kesempatan bagi mereka. Ketika mendengar bunyi tiupan alat-alat musik, harus mereka tunduk dan mereka menyembah patung itu. Tapi tetap mereka mereka tetap bersikap untuk tidak akan menyembah patung itu. Akhirnya raja memutuskan untuk mereka dimasukkan, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian itu, saudara, dia bukan sekedar api, tapi dia ditambahkan titik derajat panasnya itu sampai 7 kali lipat. Berarti setiap orang yang mungkin ada di sekitar, atau mungkin dia baru masuk di pintunya aja, mungkin langsung terbakar, hangus tubuhnya. Karena apa? Karena panasnya begitu luar biasa, dahsyat. Dan Daniel dan kawan-kawannya, mereka memberi satu keputusan kepada raja untuk tidak akan menyembah patung itu. Dan mereka katakan bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, Dia akan melakukan itu bagi kami. Tapi jika pun Ia tidak mampu mengeluarkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, lebih baik kami mati daripada kami menyembah patung. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini karakter yang dimiliki dalam satu komunitas Daniel dan kawan-kawannya. Persahabatan antara Daniel dan kawan-kawan yang begitu luar biasa, persahabatan yang begitu kuat. Ya, kita lihat di situ ketika mereka dimasukkan, semua mereka dimasukkan. Tidak ada satu pun yang berkhianat. Ya, dari antara 3 orang itu, mereka semuanya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka diberikan satu hukuman itu, tidak ada satu orang yang kemudian, oke, saya menyerah. Oke, saya mundur, daripada saya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, lebih baik saya mundur dan saya selamat. Mereka tidak mencari aman sendiri. Mereka tidak kemudian mencari jalan pintas untuk menyerah dan tunduk menyembah patung itu. Nah, dalam komunitas kita, harusnya hal yang seperti ini yang menjadi satu penekanan bagi saudara dan saya. Dalam komunitas persahabatan yang kita bangun selama ini, mari kita lihat apakah komunitas persahabatan itu sungguh-sungguh membawa kita pada satu kekuatan yang membawa kita pada takut akan Tuhan, ataukah komunitas itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Daniel dan kawan-kawannya, mereka memilih untuk ada dalam sebuah komunitas yang saling menopang, yang begitu setia, yang begitu takut akan Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan. Dan ini terbangun, komunitas ini terbangun pasti bukan terbangun di atas dasar yang main-main, bukan terbangun di atas sebuah karakter yang abal-abal, bukan terbangun di atas sebuah karakter yang
yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan ini pasti diproses dalam satu proses pembentukan karakter yang begitu panjang. Tidak kemudian muncul dalam satu malam. Tetapi mereka yang takut akan Tuhan, pasti mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Daniel dan kawan-kawan, ternyata mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga itu yang membuat mereka bersikeras untuk tidak tunduk kepada raja, untuk tunduk menyembah patung buatan raja, tapi mereka lebih memilih untuk tunduk kepada Allah. Dan ternyata Allah melakukan suatu pekerjaan yang besar, suatu perbuatan yang luar biasa kepada Daniel dan kawan-kawan. Bukan saja kepada mereka, tetapi juga kepada Raja Nebukadnezar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, satu titik di dalam tubuh mereka pun tidak ada yang terbakar. Rambut mereka tidak terbakar, tubuh mereka pun tetap tidak kelihatan seperti orang terbakar. Dan lebih mengherankan raja adalah di dalam perapian yang menyala-nyala itu dimasukkan 3 orang. Tetapi dilihat oleh raja ada 4 orang. Nah, yang satu itu dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah malaikat Tuhan yang menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Sehingga mereka keluar hidup-hidup, lolos. Dan ini merupakan suatu yang mustahil secara manusia. Bagi Nebukadnezar, dia terbuka imannya dan ternyata dia memberikan perintah yang baru kepada semua orang dalam istana Babilonia saat itu, dalam istananya saat itu, untuk menyembah Allah. Berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia membuat patung dan menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu, tapi karena Daniel dan kawan-kawan mereka memilih untuk tidak mau menyembah patung. Dan Tuhan melakukan suatu perbuatan besar, merubah pola pikir Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar katakan menyembah hanya kepada Allah. Dan akhirnya mereka diberikan kedudukan yang begitu luar biasa, kedudukan yang tinggi, ya, jabatan yang tinggi di dalam istana Raja Nebukadnezar. Nah, saudaraku, inilah arti sebuah persahabatan. Persahabatan dengan karakter yang begitu kuat dalam sebuah komunitas yang mampu membangun kita, yang mampu membawa kita pada arah yang positif, arah yang baik, arah yang membangun kehidupan kita. Untuk itu, mari kita melihat sebuah kekuatan dalam satu komunitas persahabatan yang membawa saudara dan saya ke arah yang lebih baik. Mari kita bersahabat, mari kita membangun sebuah persahabatan dalam komunitas dengan siapapun, dan kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Komunitas persahabatan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun, menopang kehidupan sehingga kita lebih baik dari hari ini. Selamat membangun komunitas persahabatan di dalam Tuhan, dan biarlah kita tetap terbangun iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Hidup kita adalah miliknya Tuhan, dan rencananya sempurna bagi kita semua. Kita mau Tuhan Yesus menggiring kita sampai selama-lamanya dan berserah dalam rencananya. Kita akan mengangkat doa syafaat. Untuk itu kita mengangkat lagu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku ya Tuhan. Ketenangan batinku ya Tuhan. Ada di dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. syukurku di kaki-Mu, Rasa
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Yesus, serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku mau teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Daniel dan kawan-kawan, yang mana mereka memutuskan, mereka memiliki sebuah karakter yang begitu kuat di dalam Tuhan. Mereka membangun komunitas yang saling menguatkan, dan mereka ada dalam satu karakter, yaitu takut akan Tuhan. Mereka lebih memilih mati daripada untuk tunduk kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kami belajar bahwa di dalam komunitas kami seharusnya membawa kami kepada takut akan Tuhan, ketundukan kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya. Komunitas persahabatan yang kami bangun seharusnya membangun kehidupan iman kami, dan bukan menghancurkan atau membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Dan biarlah Bapa, dalam kehidupan komunitas kami, komunitas persahabatan kami membangun persahabatan dengan siapapun, untuk kami saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Komisi Pemuda GKUBK 1. Kami berdoa untuk koordinator, Bapak Penatua Perlindungan Damani. Kami berdoa untuk pengurus, ketua pemuda, sekretaris, bendahara, bahkan sampai pada seksi-seksi yang ada dalam kepengurusan Komisi Pemuda. Biar Bapa yang terus memberkati setiap anak Tuhan, anak-anak-Mu yang memberikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan di tengah gereja-Mu GKUBK 1. Dan biarlah Tuhan mereka terus dibangun dalam komunitas ini untuk saling menopang, saling menguatkan, dan mereka menghasilkan karakter yang begitu kuat di dalam Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan pemuda kami yang malam ini belum sempat beribadah bersama-sama dengan kami. Ibadah secara virtual, ibadah online seperti ini. Dan berdoa biarlah Tuhan yang menggerakkan hati mereka, untuk mereka memiliki kerinduan bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan.
Yang berdoa Tuhan, kami yang mengikuti ibadah online ini, kami terus diberikan semangat, sukacita untuk semakin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit seperti ini, hanya Tuhanlah yang kami butuhkan untuk memberikan kekuatan, topangan bagi kami. Kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami dalam Komisi Pemuda yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap apa yang mereka kerjakan untuk memperoleh sebuah pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang terus menopang kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka diberikan pekerjaan yang menopang pertumbuhan iman mereka dalam suatu komunitas persahabatan yang saling menguatkan. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka harus membanting tulang untuk memberikan penghidupan yang layak bagi seisi rumah mereka, bagi keluarga mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Biar Bapa, Engkau yang hadir dalam kehidupan mereka, menopang kehidupan mereka dan memberkati setiap usaha mereka, sehingga mereka tetap ada di dalam jalan Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dalam iman, dalam takut akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam pendidikan mereka di tingkat SMA ataupun di dalam perguruan tinggi. Mereka yang terus berjuang untuk mencapai cita-cita, untuk menggapai harapan, impian di masa yang akan datang. Biar Tuhan yang memberkati, memberi hikmat bagi saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada di tingkat pendidikan tingkat SMA dan juga perguruan tinggi, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, membanggakan hati Tuhan, dan mencapai apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan. Biarlah yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Rekan-rekan pemuda kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Mereka yang kehilangan sukacita, mereka yang kehilangan semangat dalam kehidupan mereka, Tuhan hadir dan Tuhan menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, GKOBU 1, hamba-hamba Tuhan, Gembala Sidang, para penatua diaken, pengurus komisi kostor tata usaha, Yayasan Barsilai Karya Kasih. Kami berdoa untuk tim multimedia, Tuhan berkati kami semua dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan, apa yang kami kerjakan, itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, pemimpin kota Bekasi. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Dengan rasa takut akan Tuhan mereka bekerja, mereka menghasilkan setiap kebijakan yang membawa kami keluar dari situasi yang sulit, dari berbagai masalah yang sedang menimpa kehidupan bangsa dan negara ini, juga kehidupan kota Bekasi ini. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Bapa, ini setiap kami yang datang kepada Tuhan, dari rumah kami masing-masing, dari tempat duduk kami masing-masing, kami menaikkan doa-doa pribadi. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawab sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan, dan untuk itu kita nggak perlu lagi takut dan khawatir, karena Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Surya dan lenyap.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Komisi Pemuda, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Komunitas persahabatan hendaklah membawa kita untuk menghasilkan karakter yang begitu kuat, yaitu takut akan Tuhan. Milikilah komunitas persahabatan yang membawa kita pada takut akan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya tetap tinggal menyertai, memelihara, memberkati saudara-saudara dalam Komisi Pemuda GKO BKI 1 dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah beribadah bersama kita di channel YouTube Pemuda GKO Bekasi 1. Jangan lupa untuk beribadah terus bersama kita di setiap hari Sabtu jam 6 di channel YouTube Pemuda GKO Bekasi 1.